Shalom anak-anak, semangat pagi. Pagi hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan kami diberikan kesehatan, kepandaian, kecerdasan sebelum kami mulai belajar. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Biar firman-Mu tertanam dalam hati kami, dalam hidup kami, menguatkan iman kami, dan kami senantiasa ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami, dan firman-Mu tinggal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, pagi hari ini tema kita adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Jadi anak-anak, pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus dalam keadaan kecewa, sedih, takut. Mereka masih dalam suasana karena Yesusnya habis ditangkap, lalu Yesus disalibkan dan dikuburkan. Padahal mereka sudah tahu Yesus ini sudah bangkit. Mereka sudah ketemu sama Yesus beberapa kali setelah kematian Tuhan Yesus itu. Kan Yesus berkata pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Dan Yesus sudah membuktikan perkataannya. Dan beberapa murid Yesus sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi buat mereka itu nggak cukup. Kenapa? Karena cuma ketemu sebentar, terus Yesusnya nggak ada lagi. Ketemu sebentar, terus Yesusnya nggak ada lagi. Mereka benar-benar lagi membutuhkan dikuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi akhirnya karena nggak tahu, nggak ada lagi sama-sama Tuhan Yesus. Biasanya kan bersama-sama dengan Tuhan Yesus mereka keliling dari satu kota ke kota yang lain. Yesus kumpulkan orang banyak, Yesus mengajar, terus Yesus menyembuhkan orang yang sakit, Yesus buat mukjizat. Mereka itu mengikuti Yesus. Nah sekarang Yesusnya nggak ada. Siapa yang mau mereka ikutin? Terus mereka mau ngapain? Mereka masih ketakutan karena mereka mau ditangkap sama imam-imam. Karena imam-imam bilang bukan cuma Yesus yang harus ditangkap, tapi pengikut-pengikutnya juga harus ditangkap. Jadi mereka masih sangat takut pada waktu itu keadaan mereka. Jadi mereka maunya udahlah, gak usah bikin macam-macam. Udahlah, kita diam aja di rumah. Dan akhirnya karena seperti itu diam di rumah doang juga gak enak. Terus kita ngapain dong ya? Dan Petrus, biasa ya, Petrus ini selalu yang punya ide duluan. Dia ambil apa, anak-anak tahu nggak? Dia ambil jala, dia bilang begini, aku mau menangkap ikan. Dia mau kembali ke kehidupannya yang lama sebagai nelayan. Aku mau nangkap ikan, kata Petrus. Dan beberapa temannya yang memangnya tadinya nelayan juga akhirnya berkata, aku ikut, aku ikut, aku ikut. Nah, jadi lalu Petrus pergi ke Danau Tiberias. Dia siapkan perahunya, lalu dia bersama dengan teman-temannya. Ada di situ Thomas, Yohanes, Yakobus, dan teman-temannya yang lain. Ya, mereka bersama-sama dengan Petrus pergi menangkap ikan. Nah, anak-anak, kita akan lihat, saksikan video berikut ini. Kamu Petrus? Kamu yang bersama Yesus di rumah Kayafas? Kami semua adalah pengikut Yesus, atau dulunya. Apa maksudnya dulu? Jika kau ada di kediaman Kayafas, bagaimana kau tidak dengar? Yesus telah disalib. Setelah ia mati, kami semua ketakutan. Banyak murid bersembunyi dari orang Roma atau keramaian, dan yang lain melarikan diri. Tapi mujizat yang luar biasa terjadi. Yesus bangkit dari kematian. Apa? Ia menampakkan diri kepada kami beberapa kali. Ia telah berbeda. Aku melihatnya dan tidak yakin kalau itu adalah Yesus. Taruh jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke lambungku.
dan jangan tidak percaya lagi. Percayalah. Ya Tuhanku dan Allahku. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat, tapi percaya. Itu luar biasa. Kenapa aku pernah meragukannya? Aku akan menjala ikan. Boleh aku ikut? Ia belum dapat mengampuni dirinya Kenapa? karena dia menyangkal Yesus. Selamat pagi. Siapa itu? Selamat pagi. Siapa itu? Siapa yang memanggil? Adakah kamu dapat sesuatu? Belum! Kami belum menangkap seekor ikan pun. Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Apa yang dia maksudkan? Kita telah menjala ikan semalaman. Sepertinya karena kita menjala di sisi yang salah. Ya, tidak ada salahnya. Apa yang membuat dia berpikir ini akan berhasil? Gizmo, Petrus, itu Yesus? Apa? Hah? Guru? Tuhan, aku... Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Jadi anak-anak sudah lihat ya semuanya ya. Pada waktu itu semalam-malaman Petrus dan teman-temannya berusaha untuk menangkap ikan. Hasilnya ada nggak? Tidak ada. Tidak ada hasilnya. Artinya apa anak-anak? Artinya kamu tidak boleh kembali ke hidupmu yang lama Petrus. Karena kamu sudah ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus sudah berkata begini kepada mereka, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti seharusnya mereka memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Tapi mereka malah ketakutan. Anak-anak, makanya Tuhan Yesus perlu menampakkan diri kepada murid-muridnya pada waktu itu. Tuhan Yesus sekali lagi menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada Petrus, kepada Yohanes. Dan karena ada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mau berkata begini, ya, bersama-sama dengan aku, kamu bisa melakukan perkara-perkara yang besar, ya. Seperti pada waktu dulu, Tuhan Yesus waktu itu juga pernah berkata kepada Petrus dan murid-muridnya, itu yang mengingatkan Yohanes. Karena Tuhan Yesus pernah berkata, tebarkan jalamu di tempat yang lebih dalam, kata Tuhan Yesus. Nah sekarang dia bilang, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Makanya Yohanes jadi ingat, itu guru, itu Tuhan Yesus. Nah, jadi anak-anak, yuk kita belajar pagi hari ini di masa pandemi seperti sekarang ini. Anak-anak, kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa sungguh-sungguh
lebih sungguh-sungguh lagi supaya pandemi ini segera berakhir dan tidak ada lagi virus COVID-19 di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kita semua punya kekuatan, daya tahan tubuh yang kuat, kesehatan yang dari Tuhan, sehingga tidak ada lagi yang sakit, tidak ada lagi virus yang menular, tidak ada lagi yang meninggal. Tapi kita semua dapat kembali bersekolah, dapat kembali bekerja, dapat kembali beribadah, dan memuji, menyembah Tuhan. Anak-anak, seperti Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, murid-muridnya diberikan kekuatan, diberikan iman yang teguh. Murid-muridnya sangat bersuka cita pada waktu mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita juga seperti itu, anak-anak. Ya, Yesus sudah bangkit, Yesus hidup, dan dia membuktikan bahwa dia hidup di antara murid-muridnya dan kepada kita juga. Yesus ada di dalam hidup kita, Yesus menyertai kita selama-lamanya. Makanya kita tidak boleh takut. Tidak ada lagi ketakutan dalam hidup kita. Begitupun dengan murid-muridnya. Ya, dengan Petrus, Yohanes, tidak ada lagi ketakutan di antara mereka. Mereka semua menjadi bersemangat, mereka semua menjadi rasul-rasul yang memberitakan tentang Yesus Kristus, Juru Selamat yang bangkit dari antara orang mati. Yesus Kristus yang hidup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau hidup, maka kami hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, buat iman kami semakin hari semakin dikuatkan. Kami semakin mengasihi Engkau, karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. Kami semakin menyadari akan kasih dan pengorbanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan kami kerinduan untuk kami boleh mengikuti devotion setiap hari, mencari Tuhan Yesus sebelum kami memulai belajar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.